Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dulur, jumpa lagi di Sam Resin Art ya. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan sehingga tetap bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan umum. Jadi pertanyaan ini sering ditanyakan oleh banyak orang ya, terutama pemula ya, yang baru bermain resin. Jadi memang sengaja saya rangkum dari beberapa pertanyaan yang sering diajukan tadi ya. Di sini nanti saya akan kemas menjadi satu satu ngobrol ringan ya, ngobrol ringan. Di sana nanti ada ya semacam sesi tanya jawab lah. Oke. Jadi kalau saya amati selama ini yang paling sering ditanyakan itu adalah pertama masalah gelembung. Gimana sih caranya menghilangkan gelembung, ya kan? Nah, ini gelembungnya ini kita harus tahu dulu, gelembung resin epoksi atau gelembung resin polyester. Nah, kalau resin polyester itu intinya gini sebetulnya. Jadi resin itu kan selama proses pengeringan dia itu kan menimbulkan reaksi panas ya. Reaksi panas akhirnya ngegel ya kan. Ngegel itu sudah agak istilahnya ya, kayak jelly gitulah, kayak gutir gitulah kalau bahasa Jawa itu kayak gutir. Jadi kalau sudah ngegel maka gelembung yang di bawah itu tadi akan susah naiknya gitu, sehingga mereka terperangkap di tengah-tengah akhirnya, dan itulah yang menyebabkan gelembung. Jadi intinya itu sebetulnya gampang. Kalau mau free gelembung ya kan, bebas gelembung, intinya satu, jangan terlalu cepat. Jangan terlalu cepat proses pengeringannya. Kalau jangan terlalu cepat berarti ya, kalau kita ngomong resin polyester ya tentu saja katalisnya harus lebih sedikit atau dikurangi gitu. Terus berapa lama idealnya gelembung itu bisa naik ya? Kalau selama ini sih mungkin ya gini loh, 1 jam aja kayaknya gelembung itu udah pada naik ya. Jadi diusahakan itu kalau ngecor itu ya lebih dari 1 jam, atau mungkin 2 jam 3 jam kering ya. Nah, itu kemungkinan gelembung yang terjebak di bawah maupun di tengah-tengah itu nanti nggak ada. Jadi gelembungnya ada pada naik ya kan, otomatis ya nggak ada gelembung. Jadi kalau saya pribadi memang selama ini seperti itu. Saya jarang memakai istilahnya seperti obat penghilang gelembung kayak MMA seperti itu ya. Oke, jadi itu kalau kita ngomong resin polyester. Terus gimana kalau gelembungnya resin epoksi? Nah, kalau gelembung resin epoksi itu ya kebanyakan selama ini memang pakai ini menghilangkannya pakai torch ya. Jadi semacam korek api tapi yang ngeses itu, yang itu ya. Nah, itu tinggal di ini aja di atasnya gitu. Di atasnya resin, di permukaannya ya maksudnya. Tapi jangan terlalu menyentuh, katakanlah ini misalkan permukaan resin bagian atasnya ya, kita torchnya agak sedikit ke atas gini, berikan suhu yang agak anget lah, saya segini, itu udah otomatis nanti gelembungnya akan pecah gitu loh. Nah, gelembung yang pecah ini kalau di epoksi itu hanya di bagian yang permukaannya aja gitu. Nah, kalau gelembung ini posisinya masih di bawah atau di tengah itu ya susah. Jadi tetap aja kalau main epoksi juga kalau mau aman gelembung ya jangan terlalu ngecor terlalu tebel, kecuali kalau kita mau pakai epoksi yang mungkin ini ya mungkin pengeringannya, gel time-nya, curing time-nya itu agak lama itu. Kayak ya kalau kita lihat-lihat video di luar negeri itu kan bule-bule itu kalau pakai epoksi kan keringnya bisa sampai 3 hari, 4 hari, bahkan sampai ada yang seminggu kan. Nah, itu karena memang epoksinya jenis yang slow. Jadi proses pengeringannya slow, lambat. Nah, kalau proses pengeringannya lambat berarti ya tidak terlalu panas gitu loh. Jadi
relatif aman, meskipun langsung ngecor tebel 10 cm mungkin 5 cm itu ya nggak akan crack. Tapi kalau yang banyak saya ketahui epoksi yang beredar di Indonesia ya kan, itu sih kayaknya kalau mau buat apa terlalu tebal juga resiko juga, karena selama ini saya lihat juga apa proses pengerasannya itu memang ya relatif cepat ya, belum ada yang agak lama gitu. Jadi itu ya itu masalah gelembung. Terus yang kedua adalah takaran katalis. Nah, ini yang paling sering banyak ditanyakan. Berapa sih takaran katalis pada resin polyester? Nah, kalau ngomong masalah takaran ini, saya sendiri juga sebetulnya ini ya nggak berani mau ngasih kepastian atau rumus tertentu katalisnya harus sekian, harus 1% misalkan, katakanlah. Ya selama ini memang kita tahunya memang 1% gitu ya, standar dari pabrikan itu memang seperti itu untuk resin polyester. Tapi itu kalau misalkan kita terapkan di casting atau pengecoran yang agak tebal, dikasih 1% itu juga saya jamin mesti crack, mesti pecah gitu loh. Karena gini, intinya semakin tebal ya kan, itu akan reaksi panasnya akan semakin lebih panas gitu. Nah, kalau misalkan semakin tipis ya reaksi panasnya nggak seberapa gitu loh. Jadi gini, intinya gini, main resin polyester itu ya kan, kalau saya sih lebih mendingan main lebar ya tapi tipis, itu lebih aman daripada main kecil, medianya terlalu kecil tapi tinggi atau tebel. Itu resiko cracknya akan jauh lebih besar daripada yang lebar tapi nggak terlalu tebal tadi. Jadi itu ya, untuk takaran katalis itu menurut saya menyesuaikan dengan suhu di mana tempat kita mengecor. Ya intinya kalau terlalu suhunya itu agak panas ya takaran katalisnya dikurangi gitu aja biar nggak terjadi crack. Tapi kalau misalkan sebaliknya pas posisi hujan atau pas lagi dingin atau mungkin malam hari gitu ya katalisnya boleh ditambahkan sedikit gitu. Karena gini, kalau misalkan saya kasih tahu porsi katalis saya, ya itu kalau itu hanya berlaku di tempat saya gitu loh. Belum tentu takaran yang saya pakai di rumah tadi itu akan bisa digunakan di tempat kalian gitu loh. Karena jelas yang pertama suhunya juga pasti beda. Jadi seperti itu ya. Saya belum bisa ngasih kepastian ini masalah takaran katalis itu berapa persen atau berapa tetes, itu saya nggak berani gitu. Karena nanti takut disalahkan kalau misalkan saya kasih persis seperti yang komposisinya seperti yang saya pakai di rumah, terus ternyata diterapkan di tempat kalian ternyata crack ya kan. Wow, ini katanya Om Gunawan takaran segini aman, tapi ternyata saya cor di tempat saya kok malah crack. Nah, nanti ujung-ujungnya nanti saya yang salahkan ya kan. Jadi seperti itu. Itu untuk takaran katalis. Oke. Terus yang ketiga ini mengenai getah resin polyester pada permukaan. Jadi banyak orang itu ngecor meja gitu ya, katakanlah ngecor meja agak tebel gitu ya pakai resin polyester, itu biasanya lengket. Nah, lengket pada resin polyester itu sebetulnya sifatnya hanya di permukaannya aja. Jadi gimana caranya menghilangkan lengket ini ya? Kalau saya ya, kalau misalkan nggak bersentuhan langsung dengan dengan kayu ya, kalau saya ya biasanya dicuci pakai air sabun. Saya pakai air sabun tuh saya bersihkan sambil disikat-sikat gini ya. Nah, itu nanti akan lebih mudah gitu. Atau bisa juga diamplas gitu. Tapi kalau ada bagian kayunya, nah itu saya nggak berani pakai air karena takutnya nanti airnya masuk ke kayu ya kan, ke pori-pori kayu, dan akhirnya nanti di jangka waktu yang beberapa lama gitu biasanya akan bermasalah. Yang seharusnya sambungan antara resin dan kayu ini bisa rata gini ya, nah itu nanti
dalam jangka waktu berapa bulan atau beberapa hari ke depan gitu, biasanya nanti akan kayunya ini nanti akan mengembang atau ya apa sedikit naik gitu loh, jadi nggak rata. Efeknya akan seperti itu kalau kayu terkena air. Jadi itu ya caranya menghilangkan getah pada permukaan resin polyester. Oke, terus yang keempat, masalah kerak silver dan treatment kayu yang sebelum dicor. Nah, kalau untuk kerak silver ini sebetulnya saya udah buatkan videonya tersendiri ya di sesi ngobrolingan yang lainnya. Nah, untuk tahu lebih jelasnya silakan kalian ini di pojok kiri atas itu ada, ya kan. Nah itu kalian klik aja di situ, itu ada videonya tersendiri khusus saya membahas mengenai kerak silver. Oke, terus lanjut ke nomor 5. Gimana caranya membersihkan peralatan yang habis buat ngeresin, misalnya seperti kuas, wadahnya resin gitu ya. Oke, kalau ini saya biasanya memakai, kalau misalkan kuas kita habis nguas resin gitu ya, itu kan biasanya kalau dibiarkan itu kuasnya akan mengeras ya kan, dan nggak bisa dipakai lagi kalau sudah seperti itu ya. Ya biasanya sebelum mengeras kuas itu saya bersihkan pakai thinner, bisa ya kan, dicelupkan thinner gitu bisa kuasnya. Terus dicuci pakai sabun atau deterjen juga bisa. Kalau deterjen itu saran saya pakai yang Wings itu ya, yang deterjen biru, sabun colek biru itu, yang warna biru itu lebih ampuh biasanya, lebih cepat. Sama juga untuk wadah resin ya. Kalau untuk resin polyester sebelum kering itu dicuci aja nggak apa-apa. Tapi kalau untuk resin epoksi biarkan aja wadahnya itu ya, misalkan kita pakai wadah plastik gitu ya, itu biarkan aja kering di situ resin epoksinya ya kan. Nanti kalau udah kering itu gampang, kita tinggal congkel gitu, udah tinggal ngelupas gitu, gampang kalau untuk resin epoksi. Jadi kayaknya itu rangkuman saya ya selama ini yang memang banyak saya temukan pertanyaan-pertanyaan yang umum sih, masalah seputar resin itu kebanyakan yang baru-baru bermain resin itu kebanyakan menanyakan hal seperti itu. Oke, jika mungkin memang masih ada beberapa pertanyaan atau mungkin saya lupa membahasnya dalam video tanya jawab kali ini, silakan kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Insya Allah pasti saya akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk sesuai dengan kemampuan dan pengalaman saya yang selama ini ya. Kalau memang saya nggak bisa atau nggak tahu jawabannya, ya saya bilang nggak bisa gitu. Atau mungkin saya akan bertanya lagi kepada yang lebih ahlinya, atau mungkin senior saya kan masih banyak ya. Oke, mungkin sementara itu dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.